Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 730 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya, BJTM akhirnya breakdown juga ya. Gagal bertahan di 755 dan sekarang BJTM 730. Jadi dengan kondisi seperti ini, BJTM masih berpotensi besar ke bawah mengarah ke 700. Mending kalau Bapak Ibu yang memang suka dengan saham BJTM ini, kalau mau beli ya beli nyicil aja dulu. Karena bisa aja BJTM ya minggu depan dia kembali lagi ke 755 ini. Tapi untuk nutup gapnya agak susah ya, sepertinya dalam waktu dekat. Jadi kalaupun minggu depan BJTM ini kembali ke atas 755 dengan kondisi sekarang naik 3,5%, ya kemungkinan BJTM akan tektokan aja dulu di 755 supportnya ini, dan ya resistennya paling 770 sampai 775. Ini kan skenario-nya hampir sama nih terbuat kemarin. Harga tertinggi BJTM di tanggal 18 Mei setelah dividend trap itu di 770. Jadi kemungkinan ya seperti itu. Kalau BJTM rebound dan mampu breakout, ya akan tektokan aja dia di area sini. Nah, jadi seperti itu ya skenario BJTM kalau breakout. Tapi kalau melanjutkan penurunan ya kalau Bapak Ibu siap jaga aja di 700 ini. Kemungkinan besar ini akan dipertahankan oleh BJTM ya. Support 700 dan kebetulan di situ juga ada EMA 200-nya. Jadi ya harusnya ini dipertahankan. Kalau ini harga tanggung memang. Kalau mau beli ya memang ada potensi rebound. Upside-nya ya 3,5%. Downside-nya risk reward-nya memang nggak masuk. Kalau beli di harga sekarang ya skenario-nya nyicil. Atau tunggu di bawah sekalian di area 710 atau 705 baru spekulasi buy. Cut loss kalau BJTM breakdown dari EMA 200-nya. Jadi seperti itu untuk BJTM, indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, sangat tajam dan membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume BJTM memang makin kecil ya, tapi belum tahu nih, jadi minggu depan melihat pergerakannya kemana. Apakah melanjutkan penurunan atau kembali ke atas 755 ini. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 1.360. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi 3 hari sebelumnya asing terus net buy yang nilainya ya lumayan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi nggak terlihat perbedaan yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR sudah 4 hari mulai sideways dan tetap bertahan di area supportnya 1360. Dengan kondisi seperti ini kita hapus. Ya mungkin aja BJBR ini akan membuat range base-nya ini di 1360 sampai 1400. Ini kan terlihat beberapa hari dia tektokan aja. Nah, yang penting BJBR nggak breakdown dari EMA 200 ini cukup aman. Tapi kalau BJBR membuat low baru minggu depan ya arahnya bisa terdekat ke 1320. Kalau itu di breakdown, histori sebelumnya ya 1300 lah. Harusnya masih bisa kuat. Jadi ini pergerakannya ke sini. Ini kan ada supportnya lagi nih, support minor bisa dibilang. Nah, jadi seperti ini, kalaupun breakdown EMA 200 ya mungkin akan tertahan di 1320
290 untuk pergerakan BJBR. Jadi seperti itu. Untuk BJBR juga kemungkinan kalau nggak membuat base seperti ini, dia akan membuat base besar seperti histori sebelumnya ini. Bisa aja di sini pergerakannya nanti 1300 sampai 1450, ya lumayan 10% upside-nya. Nah, 11% ya. Jadi seperti itu, harga sekarang juga bisa dikatakan harga nanggung walau ada potensi rebound. Ya idealnya kalau dapat BJBR ini kalau dibawa turun dulu ya di 1300 buy-nya. Cut loss saja kalau turun dari 1290 supportnya, bisa cut loss di 1260 atau 1250 ya. Cut loss saja udah, jangan ditunggu lagi karena akan dibawa lebih dalam kalau turun dari 1290 seperti itu. Untuk BJBR kalau dilihat dari indikator MACD memang mulai melandai dan garis biru mulai menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya kuncinya ya juga minggu depan lihat kalau bisa kembali ke atas 1400 bisa aman. Untuk BJBR bisa melanjutkan menguji 1460-nya ini. Kalau minggu depan bisa tutup di atas 1400. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, ya kalau Bapak Ibu cari profit tipis ya bisa aja. Cuman resikonya cut loss-nya juga tipis karena harus risk reward-nya kan masuk. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya harus siap misalnya dibawa sampai 1300. Seperti itu. Untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,63% ke harga 1855. Kalau dilihat transaksi asing net buy dan seminggu kemarin asing baru 1 hari di hari Selasa net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRIS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS kembali koreksi, padahal hari Kamis sudah cukup bagus dengan membuat candle doji. Ya sayangnya memang hari Jumat market nggak mendukung ya. Jadi untuk minggu depan BRIS masih berpotensi untuk lanjut koreksi. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya bisa ada pantulan di area 1800 sampai 1855 ini. Tapi kalau 1800 itu tetap di breakdown, arah selanjutnya BRIS ke 1500. Jadi perlu hati-hati ya. Kalau dilihat volume meningkat, saat penurunan juga volume besar dan dilanjutkan. Jadi BRIS sepertinya masih bisa turun. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang belum cut loss di atas? Ya potensinya BRIS bisa dibawa sampai 1500 ya. Dan itu harusnya menjadi pertahanannya BRIS kalau mau, dan itu menurut saya cukup dalam ya. Dari harga sekarang aja harus turun 20% ya, jadi sekitaran 20%. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga ya, kalau sudah di atas 20% apalagi 30%, itu nggak mungkin dalam waktu dekat bisa balik. Perlu waktu BRIS naik lebih tinggi di atas 3 bulan lah, kecuali memang market mendukung, market bullish bisa aja. Tapi kalau market biasa aja ya agak susah dalam waktu dekat ya. Kalau Bapak Ibu siap hot ya hot aja. Dan yang harus dipisah memang kalau trading itu trading, kalau invest itu investasi. Jangan gara-gara nggak mau cut loss maunya jual untung, yang awalnya rencananya trading malah jadi invest. Nah itu harusnya salah ya, tapi ya tergantung masing-masing. Jadi seperti itu ya. Untuk BRIS menurut saya rawan kalau BRIS sampai turun dari EMA 200-nya. Tapi kalau dilihat dengan volume seperti ini, kalau nggak jebol ada potensi BRIS rebound. Dan kemungkinan BRIS juga akan membuat base di area ini. Supportnya 1845, resistennya 2000. Bisa seperti itu. Nah, dia akan tektokan aja di daerah sini. Pas dia nanti mampu breakout 2000 dan konfirmasi arahnya ke 2200. Nah, bisa seperti itu pergerakannya. Kalau dilihat dari puncak tertingginya, BRIS sudah turun 50% dan harusnya ya sudah mulai ada perlawanan ya, karena cukup dalam juga sudah turunnya.
Tapi skenario terburuknya tetap BRIS bisa sampai 1490 sampai 1500 ini penurunannya. Kalau jebol EMA 200-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk BRIS, indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume meningkat ya. Jadi ya minggu depan dilihat aja BRIS mampu nggak mempertahankan. Kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, cari-cari profit ya di 6-7%, ya bisa aja cut loss saja kalau BRIS sini turun dari 1800, bisa cut loss di 1750. Dan juga kalau trading dengan kondisi seperti ini, profit taking aja kalau sudah mendekati 2000. Karena ya mungkin aja hari Senin nanti rebound, hari Selasanya koreksi lagi. Jadi ya tektokan aja lagi. Just cari kesempatan aja, jangan sampai di hold lebih lama ya, atau pasang trailing stop, jaga-jaga aja ya. Kalau ternyata dia naik lebih tinggi ya syukur, tapi kalau dia berbalik arah ya bisa ke trigger trailing stopnya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,36% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro seperti analisis sebelumnya, dia membentuk pola dead cat bond. Setelah turun, mantul di 980, kemudian dia turun lagi. Jadi arah untuk Agro ini berpotensi besar ke 750, kecuali hari Senin bisa kembali ke atas 875 ya. Jadi hari Senin kalau mau lebih aman sedikit, Agro harus kembali ke 875, kembali ke atas resistennya ini. Dan mau lebih bagus, Agro harus breakout 980 dan dia akan mematahkan trendline downtrendnya ini atau pola Bollinger Wedge-nya ya. Bisa seperti ini. Nih, dia bergerak sempit. Jadi kalau breakout 880 ini cukup bagus asal konfirmasi. Jadi arahnya bisa sampai 980 dan kembali ke 1150. Tapi kalau Agro besok Senin membuat low baru, low hari ini kan ada di 815. Nah, kalau minggu depan hari Senin dia membuat low baru misal di 810 atau 805, ya arah Agro bisa sampai 750. Mending wait and see aja ya. Untuk Agro ini belinya mending buy on support di 760 atau 755 di area support EMA 200-nya ini, atau nunggu beli Agro ini breakout dari 880. Kalau dia tutup di atas 880 bisa spekulasi buy dan cut loss kalau kembali turun. Bisa seperti itu. Targetnya kalau ke 880 ini breakout, di arah selanjutnya 980. Jadi seperti itu untuk Agro. Belinya nih jangan di harga tanggung. Memang ada potensi rebound, tapi tuh turun juga ada. Nah, mending sekalian di bawah ini ya, karena EMA 200 ini biasanya menjadi kunci juga. Kalau memang saham mau tetap uptrend, dia harus mempertahankan EMA 200-nya ini. Jadi ya mungkin akan ada pantulan. Tapi kalau habis mantul dia kembali breakdown, bisa dikatakan ya arahnya bisa ke bawah lagi. Jadi seperti itu untuk Agro ya. Belinya buy on breakout di 880 atau di supportnya ini aja. Ini kan harga tanggung, walaupun ada potensi rebound ya, tapi tergantung masing-masing lah. Kalaupun mau beli ya silahkan aja, nggak ada yang ngelarang kan. Bisa profit, bisa beli di harga sekarang, tapi resikonya menurut saya juga cukup besar karena masih bisa dibawa ke bawah dulu. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,49% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP terlihat memang berapa kali membuat candle rejection di 400 ya. Tutupnya pas di 400 terus. Sudah 3 hari tutupnya di atas atau pas 400, dan di tanggal 18 Mei BBKP membuat candle rejection
Jadi bisa dikatakan untuk sekarang support kuat BBKP itu ada di 400. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau seperti ini ya coba aja kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, karena ini saham downtrend ya bisa aja melanjutkan penurunan. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ini harus cut loss ketat ya, karena saham downtrend bisa dibawa lebih dalam. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli di 400 ya cut loss-nya bisa di 384 atau 382 ya, dengan kondisi kerugian di 4 sampai 4,5% dan target profitnya resistennya ini aja 420 sampai 430 ini aja target profitnya ya. Ya lumayan juga kalau di 420 aja di 5% dan kalau ke 430 sekitar 7% kan lumayan. Risk rewardnya masuk, cut loss-nya cuman di 4%, target profit terdekat di 425,5% dan 430 7,6% ya. Apakah bisa sampai 450? Bisa, tapi kemungkinan akan tertahan. Ini kan pernah diuji 420 dan gagal breakout. Tapi kalau breakout ya Bapak Ibu tinggal pasang trailing stop. Cukup besar kalau dapat 4-5% ya di saham-saham seperti BBKP ini. Jadi nggak masalah, jangan samakan dengan koin ya. Karena mungkin banyak yang juga trading koin merasa koin lebih potensi besar. Karena naiknya dalam satu hari ya bisa di atas 5%, bisa 20%, 30%, tapi kan resikonya juga cukup besar. Nah, jangan samakan mindsetnya dengan saham. Kalau berharap saham seperti itu, resikonya lebih besar. Jadi ya memang kalau saham mau trading cepat, dengan kondisi chart BBKP seperti ini ya 5-6% itu udah ideal untuk take profit ya. 3-4% pun kalau dapat dikasih ya take profit aja kalau kondisi seperti ini ya. Yang penting itu profitnya, walaupun kecil-kecil kalau sering kan kekumpul banyak juga. Jadi seperti itu untuk BBKP. Indikator MACD mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga masih terbentuk. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,52% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA cukup bagus ya. Setelah sebelumnya 3 hari membuat pola 3 black row, dia rebound dan hampir breakout 990 resistennya, namun gagal karena ya seperti yang diketahui market crash juga ya, gak mendukung dan membuat candle ekor yang cukup panjang dari atas ke bawah. Jadi untuk minggu depan kalau dengan kondisi seperti ini masih sama, BNGA juga masih akan berjuang mencoba kembali rebound, tapi skenario selain itu ya dia juga bisa aja menguji supportnya 950. Nah, kalau Bapak Ibu yang coba mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau turun dari 950. Karena kalau nggak cut loss ya bisa dibawa sampai 900. Tapi kalau Bapak Ibu siap dibawa sampai 900 ya nggak apa-apa, nggak pakai cut loss ya. Tapi ingat resikonya floating loss-nya lebih dalam. Iya kalau mantul. Kalau turun lebih dalam makin dalam ya. Jadi disesuaikan aja bagaimana strategi dan trading plan kalau mau beli saham BNGA. BNGA kalau dilihat histori sebelumnya harusnya memang bertahan di atas 950. Kalau enggak ya arahnya 900 sampai skenarionya bisa ke ini 880 untuk BNGA ya. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 10.075, terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto sudah 2 kali gagal breakout EMA 60 dan EMA 20-nya. Jadi potensi besar Arto ke area supportnya ke 9.600. Jadi kuncinya memang Senin harus breakout. Kalau enggak ya Arto akan mengarah ke 960. Kalau dari harga sekarang ya potensi downsetnya
masih sekitar 4% ya. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Mending nunggu di bawah sekalian di 9.700 atau 9.650, bisa coba di area bawah ini cut loss kalau jebol. Tapi dengan kondisi seperti ini, Arto sudah membentuk low barunya, potensi besar sepertinya sih akan jebol ya. Tapi itu pandangan saya, bisa aja salah, nggak perlu takut. Kalau Bapak Ibu yang punya ya sesuaikan trading plan-nya aja ya. Nah kalau saya lihat ya sepertinya ya akan ke bawah, mengarah ke supportnya minggu depan. Semoga nggak jebol aja ya. Kalau jebol 9.600, arahnya bisa ke 8.250. Walaupun sentimen Goto, Gojek, Tokopedia yang merger nggak berdampak ya. Sempat rebound ya 3 hari sebelum info itu, terlihat dari volume yang meningkat. Tapi saat resmi infonya diberitakan malah koreksi. Jadi ya bisa aja nih kesempatan nih, ada yang ngumpulin dulu terus saat berita keluar langsung dibuang barangnya ya. Nih sudah dari bawah mungkin dari 9.900 dan 10%, pas berita itu keluar langsung turun. 17 Mei itu pas di puncak ya. Setelah berita ini keluar 17 Mei jam 12 siang, besoknya lihat langsung turun. Jadi yang ngumpul duluan dari bawah ini udah profit taking, dan ya sepertinya Arto akan ke bawah, nggak akan berdampak lagi seperti ini. Secara teknikal ya, dan secara tren jangka pendek sepertinya nggak akan berdampak. Jadi ya arahnya masih potensi ke bawah, kecuali ya hari Senin dia rebound. Kalau nggak ya mungkin akan jebol 9.600. Tapi itu penglihatan saya aja ya. Apakah benar nggaknya ya tergantung market. Kita lihat aja ke depannya bagaimana untuk teknikal atau pergerakan Arto tren jangka pendek seminggu ke depan. Apakah akan uji support atau kembali uji trend line downtrendnya ini di 11.000. Kalau dia bisa breakout 11.000 ya bagus minggu depan. Tapi kemungkinan itu kecil. Jadi seperti itu untuk Arto. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan free konsultasi portofolio dan free rekomendasi grup kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.